Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tutai hadits al-khamisu kang kaping 5 iku an ummil mukminin dan ceritakan saking ummil mukminin Ummi Abdillah rupane Ummi Abdillah ibu Abdillah rupane Aisyah ta Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dawu sapa Aisyah qalat dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza dawu man ahdatha fi amrina hadza man utai sapane wong iku ahdatha nganyar-nganyari sapa seman gawe-gawe sapa seman fi amrina ing dalam perkara kita fi amrina ing dalam perkara kita hadza ya iki amr hadza ya iki amr ma ing barang laisa kang ora ana apa seman minhu saking hadza fahuwa mongko utawi ma iku raddun ketolak. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li Muslimin kadune Imam Muslim man amila amalan ing utawi dawuh man amila amalan man utai sapane wong iku amila ngelakoni sapa seman amalan ing penggawian amalan ing amalan kelakuan laisa kan ora ono iku alaihi tetep ing atase amal apa amruna perkara kita fahuwa mongko utawi amal iku raddun ketolak. Jadi hadis nomor 5 iki kadito nerangake tentang bid'ah semadmumah. Hadis nomor 5 kadito riwayatake dari Ummil Mukminin buna orang-orang yang beriman sedunia iki kadito Ummi Abdillah buna Abdillah iki kadito Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah kadito binine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah kadito termasuk orang bine saya siddiqoh, orang bine saya sangat jujur. Juga potrana orang saya sangat jujur. Ini juga itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siti Aisyah kadito parengen gelar Ummil Mukminin sareng Gusti Kanjeng Nabi kadito karena Siti Aisyah kadito termasuk bine-binene Gusti Kanjeng Nabi. Allah adabu dalam Al-Qur'an wa azwajuhu ummahatuhum. Bine-binene Kanjeng Nabi kadito termasuk guna orang-orang mukmin sedunia, orang-orang beriman sedunia. Siti Aisyah kadito karena minangkana ibu kabeh orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Maka Siti Aisyah kadito harus muljaaki bencukan harus takdimaki agungaki juga haram nikah walaupun janda tak oleh nikah karena ibu kan tak oleh kabin juga tak oleh dua-duaan sareng Siti Aisyah tak oleh walaupun ibuna tapi tak oleh dua-duaan nengalen di Siti Aisyah tak oleh haram hukum walaupun ibuna tak oleh. Buaki Siti Aisyah kadito juga disebut pareng gelar Ummu Abdillah buna Abdillah padahal saupuna Siti Aisyah kadito tak keduan potra tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW marengen gelar panggilan kebesaran Ummu Abdillah iki kadito kelaben napa anak tretana Siti Aisyah iki kadito Asma
Asma itu saya nama Abdullah anak Asma kan ternyata Siti Aisyah nyaman Abdullah bin Zubair. Jadi karena apa dari semak nih dari akrab dari cinta Siti Aisyah deka Abdullah rahmata cinta ben apa hubungan mahram jadi anak tibi sampai disebut Ummu Abdillah. Disebut Ummu Abdillah. Padahal benar potra tibi Siti Aisyah tak bukan potra. Dan juga nyama Abdullah itu termasuk nyama saya paling kecintaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga Siti Aisyah itu termasuk bine-bine Gusti Kanjeng Nabi saya paling kecintaan sareng Gusti Kanjeng Nabi setelah Siti Khadijah. Jadi bine-bine Gusti Kanjeng Nabi saya paling kecintaan kita itu Siti Khadijah pas terus Siti Aisyah. Tapi dalam keutamaan dalam afdolnya keutamaan antara Siti Aisyah sareng Siti Khadijah itu beda khilaf. Beda setebu lebih utama Siti Khadijah, beda setebu lebih utama Siti Aisyah. Tapi lebih sahih, lebih benar itu Siti Khadijah itu lebih afdol. Setelah Siti Khadijah baru Siti Aisyah. Terus seterusnya Zainab bintu Jahsin, terus Siti Hafsah, dan selain-lainnya pada bang, selain-lainnya kan pada katanya derajat. Saya mutafak kak itu bina-bina Gusti Kanjeng Nabi kak itu banyakan 11. Tapi wafat tepat pada Gusti Kanjeng Nabi kak itu 2. Itu Siti Khadijah sareng Zainab binti Huzaimah. Maka kare sangat. Nah, Kanjeng Nabi wafat kan ninggal lagi bine sangat kak itu. Sangat itu situng Siti Aisyah, Maimunah, Sofia, Hafsah, terus Hindun, juga Zainab, Juwairiyah, sareng Romlah, terus Saudah, sangat. Terus Kanjeng Nabi itu tak toman abine, praben selain Siti Aisyah. Jadi rajin-rajin Gusti Kanjeng Nabi sesangga nika saya praben namung Siti Aisyah saos selainnya raja. Bejukan orang bine saya pertama kali kebine setelah wafat Siti Khadijah itu Siti Aisyah. Jadi waktu Kanjeng Nabi kuduan bine Siti Khadijah tak pernah abine boleh Kanjeng Nabi. Baru setelah Siti Khadijah wafat baru abine Siti Aisyah pas abine boleh sampai sangat gitu. Nah, terus Kanjeng Nabi kan itu akad sareng Siti Aisyah kan itu berdana Mekah. Tepat kan itu umur Siti Aisyah gitu umur beda sedebu 6 tahun, beda sedebu 7 tahun. Tapi tak langsung kompolen, Pak. Tak langsung jima punten. Nah, begitu umur sangat gitu atau 10 pas baru kompolen. Ini kan berdana Mekah. Dua lagi setelah Siti Khadijah kan itu wafat, maka Gusti Kanjeng Nabi kan itu dalam kebodohan susah sangat. Siti Khadijah wafat, Kanjeng Nabi nika susah sangat. Pas akhirnya malaikat Jibril datang karena Kanjeng Nabi susah, pas malaikat Jibril datang epakon Allah Subhanahu wa taala maka itu ngebe kertas dari swarga. Coba semakin ka foto kertas foto nih kan di swarga. Sekama neng foto nih kan neng kertas nih kan beda okeran, beda gambar, beda oker, beda gambar. Nah gambar kan itu ternyata fotonya Siti Aisyah. Neng gambar dari Mekah nih kan ada dari swarga nih kan saya ke malaikat Jibril kan itu ternyata fotonya Siti Aisyah. Pas malaikat Jibril ada budak Gusti Kanjeng Nabi, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Nabi Muhammad, Allah kirim salam untuk panjenengan. Juga Allah ajabu
engkau lama kabin kakek Muhammad oleh Praben saya kemah Praben dia fotonya orangnya mirip di Futuria ben kakek lah kabin Muhammad di orang binek ria berdenang langit lah setia Allah makon dekake nyoro dekake depan panjenengan soro panjenengan abine akad di orang binek kali itu berdenang bumi sareng Siti Aisyah kali karena neng foto kali itu ternyata foto Siti Aisyah maka Gusti Kanjeng Nabi kali itu tahun tapi Kanjeng Nabi cek ke foto Siti Aisyah tahun parangan foto sareng malaikat Jibril akhirnya Kanjeng Nabi ngolok orang-orang binek saya biasa ampun ngateraki lamaran biasa kan oneng tung situng orang binek saya beda Mekah kan yang mana khotbah tukang ngelamar ini kan kato yang sareng Kanjeng Nabi pas ada buen ayo siapa saya tahu de kanak Praben saya neng Futuria beda Mekah ya saya mirip dia siapa saya tahu maka orang-orang binek saya ahli ngelamar itu pas matur dekat Kanjeng Nabi iki Kanjeng Nabi kula oneng Kanjeng Nabi foto kadito iki kadito porterana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq persis nih kapan kini kapan Siti Aisyah nyaman Siti Aisyah maka akhirnya Gusti Kanjeng Nabi ngolok sahabat Abu Bakar As-Siddiq pas Kanjeng Nabi ajabu dekat sahabat Abu Bakar As-Siddiq sahabat Abu Bakar panjenengan andi anak iki bine neka fotona nyama Aisyah iki Kanjeng Nabi nah arya Allah lama kabin engkau bi anan kakirnya bi Aisyah dia berdina langit nah setia Allah nyuruh panjenengan nyuruh makabin Siti Aisyah di sengkok berdina bumi maka sahabat Abu Bakar ada budak Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah Siti Aisyah kan itu kikirnya Kanjeng Nabi tak patut de panjenengan kalau nek kene maka Kanjeng Nabi aja bu melekar Siti Aisyah saja tak patut bingkok ya maka Allah tak nyoro engkau abi Nabi Siti Aisyah akhirnya pas langsung karena ada busanya kan ada perintah Allah akhirnya langsung akad sareng sahabat Abu Bakar langsung akad qabil tu empon akad pas ke sahabat Abu Bakar Peleman dicompon pas nyoro Siti Aisyah kali itu nyebut alam saya kama talamnya kan beda korma Siti Aisyah Siti sahabat Abu Bakar matur ke Siti Aisyah kakek makat ya ada dalam Kanjeng Nabi nah dia kebagi sorat ya atau lagi dekat Kanjeng Nabi engkau ya atau lagi esena sorat napa neka patot de panjenengan Kanjeng Nabi neka Siti Aisyah maka Kanjeng Nabi fang barakun alaiki barakah empon mereka Siti Aisyah lebet tapi Siti Aisyah tak nyangka cek neka layakat cek neka lah dadi lakene tak oneng Siti Aisyah neka tak nyangka aku esoro ngataraki korman neka tok empon akhirnya masuk dekat dalam Kanjeng Nabi nyampe aki sorat sederi abana kan itu maka Kanjeng Nabi ajabu qabilna ya Aisyah etrema bi Aisyah etrema qabilna akhir pas eta aja Pak napa koncoan kelambin Siti Aisyah nika sareng Kanjeng Nabi eta aja tak oneng Siti Aisyah aja la dadi binen tak oneng karena kelambine koncoan tak kelambine eta aja ana belis Siti Aisyah nika belis fanadarat ilahi mubghidah belis orang-orang akhirnya buru Peleman dekat compon pas cerita aki dekat abana apa gelek kula dek dalem Kanjeng Nabi pas kelambi kula tegu kula buru kaya apa belis kula tak oneng jadi cek lanjut dibinen akhirnya buan sareng sahabat Abu Bakar ya bunayya hitang anak saratin kakek cek nyangka coba ya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek nyangka coba saumpuna Allah lama kabin kakek oleh Gusti Kanjeng Nabi neng langit dan engkau lama kabin kakek oleh Kanjeng Nabi neng bumi jadi kakek segala jadi binen Kanjeng Nabi
Maka ngeding do bunga neka Siti Aisyah neka bunga. Fama farahtu bi syai'in asyadda min farahi, maka ada kebungaan kanggo Siti Aisyah itu selebih bunga kanggo Siti Aisyah iki itu bekto mereng abana sahabat Abu Bakar ada bu qad zawwajtuki minhu. Engkau lama kawin kakek Siti Aisyah oleh Gusti Kanjeng Nabi. Bunga ternyata, Pak. Jelakaran Siti Aisyah itu pertama kali masuk Islam ini kan saya paling cinta sama Siti Aisyah jika itu Gusti Kanjeng Nabi. Lah ternyata lah ditilaken. Itu bunga sarah. Nah, nikah. Ceritanya perkawinan pun antara Siti Aisyah sama Gusti Kanjeng Nabi. Siti Aisyah itu orang sehebat Siti Aisyah itu soimatad dahri. Orang bine saya selalu apasa, setiap hari apasa, setiap bentahun tak mantap asa. Apasa terus benar ini kan. Bentahun nek tak ambu pasane. Bajukan Siti Aisyah itu termasuk orang selambu, tak medit. Tak aja orang kali sakit. Lampu belesar, Pak. Bajukan orang sezuhud itu bener tak ndek dunia, tak seneng ndek dunia. Zuhud. Pernah seteng beto sahabat Muawiyah kak itu akhirnya kalong dari emas ndek kasih Siti Aisyah. Emas saya kama bede permata. Saya kira-kira regane kalong kali itu perkiraan 100 dirham. 100 dirham neka mon obong semakin neka 420 juta. Mon obong semakin neka perkiraan 420 juta. Nah, neka ekerem deka Siti Aisyah neka langsung kalong neka langsung pandum di Siti Aisyah neka. Tak modut sekali. Langsung pandum deka bini-bini neka di Nabi saya beluk neka. Tak nyisa sekali. Langsung pandum tadi. Juga toman boleh potrana ketika itu Abdullah anak angkatannya kan. Mereka juga toman akhirnya obong dekat Siti Aisyah kak itu dukantongan banyak mereka belum polo belum atas ya. Belum polo dinar, belum polo ibu dinar mereka perkiraan senapa 3M nih. Sekitar mereka pokoknya dia MM-an mereka pun. Lu neka tak abit neka, tak sampai manceng neka. Neka pandum dak reng-oreng neka. Dak manusan neka. Tak nyisaki sekali. Sedirham tak nyisa. Ampun, akhirnya begitu masuk waktu sore kan tepak pasah. Dan mereka tandi pesa sekali. Akhirnya buka ngakui roti sarang zaitun saus, bukan ya. Akhir sarang khadimana, sarang hadam mereka ngocak. Siti Aisyah, panjenengan bener mereka gelak mereka nyisa mereka. Nyisa sedirham tak gawe meleh daging gawe buka sampean. Iya, cek pas kok enak. Ya nyisa kok, jeneng kok kelopaen. Obong benyan ngene kelopaen di pantum doang tak nyisa sekali. Tak ngalak sekali. Sampai abuka korma roti sareng zaitun. Masyaallah. Mun sampeyan oleh pese benyan ngene tak nampes sekali. Nggih. Mau Siti Aisyah tak nyisa sekali. Nek bidene sampeyan di Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini orang yang selampu, orang yang zuhud, mau sampean orang saya medit tak zuhud, iya. Oke, matur kala barokah ya. Amin Allahumma. Masyaallah luar biasa. Bejukan Siti Aisyah kan itu termasuk orang bina saya alim fikih alim Siti Aisyah. Nah kata Nabi bi Allah pakon bina Siti Aisyah kan itu suruh nyebaraki ilmu kan itu. Alim orang alim ahli fikih. Bukan alim ilmu selain, bukan termasuk orang bina seapal Quran, bukan baca nakal itu fasih Siti Aisyah. Sampai dari alim toman sahabat Muawiyah kan itu
akhirnya sholat dia kasih Siti Aisyah minta wasiat. Maka Siti Aisyah tak jelas menabi wasiat. Langsung kirim surat dari Muawiyah, min Aisyah ila Muawiyah, salamun alaika amma ba'du. Engkau toman nyeding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu man iltamasa ridon nas bisuhtillah wa kalahullah ilan nas. Wasiat Siti Aisyah dekat Muawiyah saja. Engkau toman mereng Kanjeng Nabi ajabu man iltamasa sapana orang saya nyare ridona manusia kelaban nyebepaki Allah bentu teroyal manusia tapi kelaban nyebepaki Allah kan itu bentu orang-orang itu. Misal sampean makabin anan teroyal manusia ngunceng orkes sampean ngunceng orkes lah nek kan nyeneng lagi manusia saya juga tapi kan nyebut bagi Allah bentu. Dan mereka telepon Kanjeng Nabi wakalahullah ilan nas. Mereka orang kali itu di pangeran pas lagi di manusia. Dikit manusia saya bakal ngokom orang saya nyare kesen ridho manusia kelaban nyebut bagi Allah bentu. Tapi seterusnya ada berkata Nabi waman iltamasa ridallah bisuhtihim kafallah ma'unatan nas. Tapi bada orang nyare ridona Allah kelaban nyebabaki manusia bentu. Contoh bada orang naga orkes nih kan kiai nih biasa kiai atau malah bisa sehak nih kan. Misal bada nekanto bada orang naga orkes. Nah, neka orang neka toro oleh ridhonya Allah. Wah, arena orkesan bujar. Nah, kan oleh ridhonya Allah, tapi nyebut bagi manusia belis. Nah, orang tentu neka kafahullah, kecokopan sarang Allah selamat nih. Tak kira apa nak. Skor okuan dia terfokus niat terfokus neka. Beda ulama neka. Abakula tau man dimen neka. Mau sampai macam-macam. Oke, mau niat atau apa aja macam kan ya. Abagula toman kan ya. Nek kasa bedorang ngono podcast itu bujar ya. Dan nek orang itu selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Beda nek kata orang itu. Sobung nggih. Sobung. Jadi Siti Aisyah itu termasuk orang bine sealim. Ada buaki Siti Aisyah itu termasuk min akabiri ashabi Rasulullah termasuk orang hebat termasuk orang hebat daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti para sahabat jurajen ka sehebat-hebat mereka mun bade masalah nek atanya dikasih Siti Aisyah. Nabi urusan faraid tak ngerti para sahabat itu atanya dikasih Siti Aisyah. Jawab, "Mana Siti Aisyah?" Juga Az-Zuhri kali itu taman adab. Umpama ilmu Siti Aisyah kak dito pentingaki sarang ilmu sedajana bine-bine Kanjeng Nabi juga sarang ilmu sedajana orang bina sedunya emporo pas okor ilmu ki menang ki benyaan ilmu Siti Aisyah. Jadi alim sar Siti Aisyah itu. Tapi Siti Aisyah itu ngeriwatake hadis tak patedinya. 1210 hadis Siti Aisyah ngeriwatake hadis 1210 hadis. Hadis saya riwayatake Siti Aisyah kata man ahdatsa sapana orang nganyar-nganyaren ki, demebadaaki, gebel-gebel. Perkara agama, sekama kan itu dari abang tibi, bener dari syariat. Misal ada orang asolat asar
telur rakaat. Ya kan tak pada di syariat nih. Syariat kan pak rakaat. Nika lebih tibi, lebih telur rakaat. Kan beda juga makan sholatnya kan 5 bekto. Nika lebih telur bekto. Lah nika termasuk man ahdasa ngebe. Lah dan to nika saya tak cocok sareng syariat maka kadito termasuk bid'ah. Nika etolak nika tak terima nika. Nika tak terima. Juga riwayat selain mereka lebih umum nih. Sebelum kajian Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapana orang saya ngamalaki amalan ibadah nganyar-nganyarin bengebei saya kama amalan kadito tada zaman Gusti kajian Nabi. Zaman kajian Nabi tada, hukumnya tak tada nang syariat nih kan. Bengebei tibi nih kan. Dalil tak pada bi syariat Gusti kajian Nabi. Maka kadito hukumnya etolak, tak etrena. Jadi hadis nomor 2 itu lebih umum. Jadi orang saya ngelakonin amal saya tak sesuai kelaban syariat, kadito hukumnya dosa, Pak. Dosa. Baik neka orang saya ngarang atau orang saya nerosaki, neka juga dosa. Misal beda orang nyama Zaid misalnya, neka ngebe syariat tibi. Saya tadak nih syariat Islam bertentangan di syariat Islam. Pas beda senorok sampian norok. Orang saya ngebe syariat saya anyar neka dosa, sampian serok norok juga dosa. Jadi neka saya kocak bid'ah. Kenapa saya tak laku kajian Nabi? Neka bid'ah. Tapi bid'ah neka beda dua, beda bid'ah hasanah, beda bid'ah madmumah. Lah saya madmumah neka saya bertentangan sareng syariat Gusti kajian Nabi. Tak cocok sareng Islam tak terima sareng syariat neka bid'ah madmumah. Tapi mau tak bertentangan sareng syariat, kini kan mana? Bid'ah hasanah tak apa oleh kencarannya kan. Jadi aja kan pada kaidah ya, kaidah fikih ada bu dzikrul kulli wa iradatul ba'di. Juga dzikrul ba'di wa iradatul kulli. Jadi terkadang ning Quran nika beda dawuh Gusti Allah nika nyebutake sedajana, tapi saya karepake sebagian. Juga hadis juga beda yang aneka. Beda saya sebut neka sebagian tapi saya karepaki sedajana. Contoh hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Neka hadis sangat benar neka. Jadi setiap bid'ah neka dolalah sesat. Nah, setiap kesesatan neka masuk neraka. Jadi ada orang ngelakuin bid'ah saya dolalah, saya syariat neka tak amalan ibadah mereka bertentangan sarang syariat Islam, mereka termasuk dolalah. Nah, orang yang ngelakuin dolalah mereka kenangnya badannya neraka. Lah, tapi saya karepake nika to hadis kayak gitu, kullu bid'atin dolalah, kayak gitu napa? Dzikrul kulli wa iradatul ba'da. Kayak itu sebut lagi setiap bid'ah kayak gitu dolalah. Artinya sebagian. Jadi malah ini dalam ibadah neka bid'ah neka malah sekone Pak. Jadi kullu bid'atin dolalah, sebagian bid'ah neka beda sesat. Jadi benyakan setak sesat. Juga Allah teman ada bu apa? Allah ngaramaki napa? Deer daging babi nggih. Deer daging babi. Nah, terus berarti mun kolen tak apa-apa neka. Berarti montolan tak apa-apa neka, tak bisa. Maka neka saya karepake Allah ada bu daging babi haram tadi toh neka dzikrul ba'di wa iradatul kulli. Nah, Allah nyebut sebagian tapi saya karepake sedajana. Bener daging itu saya haram, kolen diharam, keteknya diharam, tolangnya diharam dan neka. Tidak guna Allah dalam Al-Qur'an al-khabithat lil khabithin. Nah neka. Orang-orang binik saya coba akhirnya
kang kui orang-orang laki saya coba dia. Orang-orang bina saya fokus, kang kui orang-orang laki saya fokus. Nah, neka dikrul kulli wa iradatul ba'di. Padahal tanya neka kan. Allah nyebut lagi sedajana, tapi saya karena bagi Allah neka sebagian malah sebagian saya banyak neka banyak orang-orang bina coba bejat lakina soleh. Banyak orang-orang soleh bina tak coba. Lagi. Juga hadis kajian Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi. Neka mon neku teks hadis la yu'minu ahadukum. Orang jadi tak kocak orang saya beriman. Sehingga orang jadi lebih mencintai kanjeng Nabi daripada orang tuanya, daripada anaknya. Lah menurut teks hadis, Pak. Maka sangat titik neng dunia neka neng Indonesia neka orang saya beriman. Nah, makanya hadis kan itu kanjeng Nabi neka ada punya kenapa? Dikrul uli wa iradatul ba'di. Nyebut lagi sekabina tapi saya karepake sebagian. Artinya apa? Layu minu. Tak benar tak iman benar. Menurut teks hadis mau dikrul uli berarti tak ada orang beriman. Kemabada makin orang yang lebih mencintai kanjeng Nabi daripada orang tuanya. Teroni pula mau tempat bulan Maulud. Habis kenapa orang ini? On Mauludan. Malah kalau cinta kanjeng Nabi sampai jual sabar. Nah, tapi kan sombong aneh kan artinya la yu'minu ahadukum itu artinya orang ini kan tak bisa mencintai kanjeng Nabi melebihi daripada orang tua dan anak-anak. Artinya iman tak sempurna. Benar tak beriman. Menurut teks hadis tak beriman. Tak lebih mencintai kanjeng Nabi daripada orang tua dan anak-anak. Paham ya? Nah, terus nanti bid'ah kan itu sini kan beda dua, beda bid'ah madmumah atau berdolalah juga beda bid'ah hasanah, bid'ah sebagus. Malah sebagian ulama kati Ibn Abdissalam kan itu termasuk sultanul ulama, rapona ulama fi zamanihi dalam zamana. Kan itu ada bu bahwasanya bid'ah kan itu berdelema. Bid'ah nikah berdelema. Situng iki ada itu bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah. Bid'ah sewajib. Contohnya aja apa bid'ah sewajib? Hajat nulis Al-Qur'an. Al-Qur'an itu termasuk bid'ah, Pak. Sebab kenapa? Di zaman kanjeng Nabi tak ada Qur'an nikah. Tak ada Qur'an nikah. Makanya tak sekabine bid'ah nikah dolalah. Makanya saya dolalah nikah sekone. Bahkan saya tak dolalah nikah selebihnya. Nah, bid'ah wajibah contohnya aja Al-Qur'an. Nulis Al-Qur'an, ngompol lagi Al-Qur'an itu termasuk bid'ah wajibah. Saya nomor 2 bid'ah mustahabbah. Bid'ah saya dianjurkan. Ianjuraki. Napa contohnya? Aja abangun pondok, abangun madrasah. Nah, ini termasuk bid'ah mustahabbah yang dianjurkan. Nomor 3 bid'ah makruha. Bid'ah semakruh. Bid'ah semakruh katanya apa contohnya? Aja ada badannya pikir jalan, ini kan bid'ah makruh nih kan. Orang rokokan, ini kan bid'ah makruh, orang makruh rokokan. Nah, ini kan bid'ah makruh. Termasuk bid'ah rokok nih kan orang Wahabi pas ada ibadat tuh, padahal bid'ah ini kan benar cuma ibadat tuh. Rokok ini kan juga bid'ah, masuk bid'ah makruha. Ada pikir jalan ini kan termasuk bid'ah makruha. Nomor 4 yang kita itu bid'ah mubahah. Bid'ah saya benang, saya oleh. Contohnya aja apa? Saya jaizah. Contohnya aja de'ermi. Di mana zaman kanjeng Nabi tak ada begini ya. Lamun ya. Ini kan bid'ah mubahah. Bid'ah saya oleh. Aja pakai sendok. Lah ini kan bid'ah mubahah tak apa-apa. Bid'ah mubahah. Pakai sendok. Juga saya nomor 5 itu Jepang Ibn Abdissalam itu bid'ah muharramah. Bid'ah saya haramaki. Banyak contohnya aja nengalen film porno, ngenom khomer, ajual khomer, ajual sabu-sabu. Ini kan termasuk bid'ah muharramah. Banyak saya lain.
Jadi yang kita katakan itu terangaki bahwasanya bid'ah ini kan terbagi dua, beda dua, bid'ah makruha sareng bid'ah muharramah. Jadi dari bid'ah hasanah beda madmumah beda hasanah. Ini kan saya madmumah ini kan beda dua, ilam bid'ah makruha sareng muharramah, bid'ah se makruh sareng bid'ah se haram. Contohnya bid'ah se makruh juga itu hanya apa? Menghias masjid hiasan warna-warni, beda kuning, beda hijau, tulisan apa, gambar apa lah kan? Menghias masjid. Jadi saya ini kan mau masjid ini kan sekarang keluar dari makruh di pote ini kan pote molosnya kan saya. Mereka tak pate bid'ah nih. Nah, terus apa nyuwek Quran nyuwek suwek, nah ini termasuk bid'ah makruha. Terus membeda orang ekobur, mereka ngangkui peteh, ekobur ngangkui peteh, mereka termasuk bid'ah makruha. Nah, terus mereka boleh apa rokokan, nah rokok ini kan masuk dia. Enten kula tak ngarang kula bener boleh kula saya tak rokokan pas bahas rokok enten. Ning kata mereka beda, kita pada tujuan kita kayak kohir. Agar beda nek katanya. Rokok ini kan termasuk bid'ah makruha. Jadi awal mulanya rokok ini kan saya pertama ngobrol rokok ini kan orang Inggris nih Pak, orang Inggris pertama kan. Pas di orang Inggris ini kan sebar akidah negara-negara Islam supaya orang Islam ini kan banyak ngalamin bahaya sampai sakit bang, lekesnya kalau bang. Takut anak dan betul ya. Terus saya nomor 2 ini. Saya nomor 2 yang kita itu bid'ah muharramah, bid'ah saya haramaki. Nah, contohnya hajat apa? Al-istighal bimadhabi ahli bid'ah al-mukhalafah lima alaihi al-sunnah. Ini kan. Bahkan orang-orang saya gampang bid'ah di orang ini tadi ke bid'ah nih kan. Dididik bid'ah. Justru orang contohnya ke saya bid'ah, orang Wahabi nih kan. Dia bid'ah. Kini orang saya bid'ah nih kan. Tak ngerti bid'ah, orang baca bid'ah. Wa taqarrub ila Allah taala bi alatil lahwi kalkas wal mizmar. Bukan mereka lagi marah nih kan. Ataqarrub ila Allah, nyemak dekat Allah kelaban alat musik kalkas. Kalkas ini kan aja ketipung. Nah, juga ngakui suling. Nah, suling ini kan beda macam dua, beda saya oleh, beda saya tak oleh sulingnya. Nah, mereka misalnya acara apa ta? Di acara Islami tapi beda alat musiknya kan. Dari suling saya haramaki ini kan sarang ketipung nih kan. Nanti kan termasuk bid'ah muharramah. Terus termasuk bid'ah muharramah itu apa? Ajual khomer, ajual pate, ajual celeng, mana kan? Ajual sabu-sabu, ngenom khomer, ngenom sabu-sabu ini kan termasuk bid'ah muharramah. Perlu kawan ingin bahwasanya orang sebenarnya bid'ah muharramah. Orang saya bilang bibit muharramah ini artinya orang saya ngabite. Jadi misalnya beda orang ngebain apa gitu, perbuatan saya haram nih, saya bid'ah nih, umpama. Agak bayan kan. Orang pertama kali ngebain orkes lah, model anyar misalnya, sekiranya orang ini seneng. Nah ini kan termasuk orang saya ngebain bid'ah nih. Lah neka menabi kali itu kelaku bi sampean, ya sampai norak dosa. Ben orang saya ngebai musik anyarannya kan mereka dosa dia. Kelaku boleh, tambah boleh dosa, sampai hari kiamat mereka tambah banyak, tambah raja dosa. Nah, makanya sampai coba ngebai aturan dari agama saya tak sesuai syariat, atau etero orang sampai
Banyak dosa sampai ngelakonin dosa, etero orang akhirnya tambah banyak dosa sampean. Sampai dina kiamat ya. Kita tongkele nggak neka. Sampean misalnya ngajarin kancana sampean, kakek mau sholat aku siwak, mau tambah banyak kecerna. Kakek mau sholat ngakui imamah pakai surban, mau tambah rajin kecerna. Kakek mau sholat berjamaah. Nah, orang saya bilang sampean ya, karena menawi pas noro dek kada bulu sampean, sholat ngaku siwak, sholat ngaku imamah. Sampian nyoro neka oleh ganjaran, orang tadi itu setiap ngelakonin saya balen sampai neka sampai nyoro oleh ganjaran terus. Nah makanya saya banyak sampai sesekut sampai mulai orang kebagusan tadi itu sehingga jangan banyak ganjaran sampean. Enggak neka. Menabi orang saya balen sampai neka tak mati sampai kiamat, kita terus oleh ganjaran terus sampai kiamat. Lomba orang saya bela sampai kamu ngajaran boleh ngajaran terus sampai oleh kereman kecil. Ada hadis Sa'id Wataki Ibn Majah dari Hudzaifah, hadis marfu. Kanjeng Nabi ada bu, Allah tak nerima ka orang sing ngebe bid'ah, sing ngebe ajaran baru neka. Bid'ah neka bener ajaran baru itu kita masuk perkara saya maksiat gelek neka. Nika Allah tak bakal nerima dekat sholat orang kan itu. Pasana tak terima, sodakona tak terima, hajinya tak terima, umrona tak terima, jihad tak terima. Bahkan wala sorfan wala adlan. Ibadah sewajib, ibadah sesunat tak terima secara Allah Subhanahu wa taala. Orang kan itu padanya hanya keluar daripada agama. Aja keluar obuk daripada napa pori-porina obuk nega dicetak nega. Bahkan ulama salaf nega pak nega bid'ah mubahan nega ingkar. Padahal tak dosa lakukan bid'ah mubahan nega. Aja ada pakai sendok nega. Nega tak dosa mubahan. Tapi mon ulama seraja nega tak poron ada pakai sendok nega. Tak poron. Lebih utama lagi pakai tangan sekiranya keluar daripada bid'ah. Padahal mereka bid'ah mubah tak apa-apa ya lakukan tak dosa nega. Napa boleh saya haram, napa boleh saya makruh ulama tambah tak turun. Nah, bahkan mereka berada cerita bahwasanya Abu Yusuf Sahibul Imam Abi Hanifah mereka hadir eoncen ada sarang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid itu nyari sendok, ada kan nyari sendok, kemas sendok kemas. Maka Abu Yusuf itu ada budak Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, hei presiden. Qad qala jadduka Ibnu Abbas. Aku ngocak embane kakek, ya Ibnu Abbas. Fi qoulihi ta'ala dalam dabun Allah Ta'ala walaqad karramna bani Adam. Ongku Allah ajriya muljaaki anak Adam. Artinya tak oleh deer ngakui anu nega. Allah ngediaki tanang dia kebengakan. Anu apa kakek pakai sendok. Nega. Aja hayawan baik. Jadi mon hayawan kan mendaer kan colon siapa ada daer. Lah mon daer pakai sendok kan pada. Wis neka. Berarti kan beda tanang. Berarti kan colon siapa ada daer. Mon tanang kan bukan tanang saya parah lagi. Saya parah. Maka setelah neka Pak Harun Ar-Rasyid neka tak poron. Ada ngaku sendok neka pas tak poron. Padahal mereka termasuk bid'ah yang mubahan ya. Bid'ah seoleaki sareng syariat. Dan mereka tak boleh. Esam. Jadi tore hadis kan itu ada berkata Nabi itu tore yang lagi sebagai kalau jadi orang yang selamat. Jadi bid'ah mereka benar pun karo ibadah saja pun orang Wahabi antara khol bid'ah tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah.
Nah, sebenarnya kan bid'ah apa kan termasuk bid'ah hasanah, maulid, haul, tahlil itu bid'ah hasanah karena tak bertentangan dengan syariat. Saya bid'ah dolalan ya kan, ajaran agama Islam saya bertentangan sarang syariat. Mau tak bertentangan bisa ini kan, bahkan ini kan beda bid'ah hasanah, beda bid'ah sewajibah, beda bid'ah semustahabah. Nah, kan. Nah, terus kikilnya gak ada bid'ah kan bener kun kamu ibadah, amal-amalan selain saya bener ibadah, ajak ngakan nepekir jalan, ini kan bid'ah nih kan, bid'ah makruhan nih kan, ada pakai sendok ini kan bid'ah, tapi bid'ah setapan apa, ajak rokokan ini kan bid'ah makruhan, jadi bid'ah nih kan bener kun karo saya neng ibadat kadang-kadang nggak bener aja neng apa neng Facebook kasih beda kasih beda orang Wahabi numpak motor PKP bid'ah nyetel musik bid'ah nakuk telepon bid'ah zaman kajian Nabi tak ada telepon akhirnya sabar minum apa mati AC bid'ah paten akhirnya supir tanya ada orangnya kan zaman kajian Nabi beda motor tak pak. Oh tak ada zaman kajian motor, sebenarnya ontak. Oh tak ada, mambu, petoron, motor ada bid'ah motornya. Ini kan bener nih, tapi bid'ah ini kan bener kun karo ibadah saus bener. Tore, malaki hadis kali itu memang ada kesamaan jadi orang yang selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أفضل الذكر فلا